Kematian bisa datang kapan saja, bisa awal pekan atau juga bisa akhir pekan pas lagi enak-enaknya liburan. Bisa pas lagi di rumah atau juga bisa sewaktu lagi bepergian. Jadi mungkin memburu harta karun paling berharga di bumi adalah hal yang tidak perlu, apalagi jika berakhir dalam situasi seperti ini. Begitulah dialog pembuka tokoh utama kita yang mengaku masih merasa beruntung karena setidaknya masih hidup. Jadi dia akan menjelaskan bagaimana bisa berakhir terjebak di sebuah ruangan bawah tanah yang gelap. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu waktu bersama keluarga adalah momen yang tak akan terulang. Jadi manfaatkanlah selagi ada. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentunya tentang sebuah film yang kali ini berjudul Liberia Ochotniki za Sokroshvishami atau dalam bahasa Kamsinya Liberia Pemburu Harta Karun. Sebuah film murah yang rilis kurang lebih 3 tahun yang lalu, disutradarai oleh Gleb Orlov serta dibintangi oleh para aktor yang pastinya Ura, dan Ura. Mari jangan berlama-lama, mari siapkan kopinya, dan mari lanjutkan cerita. Tokoh utama kita yang bernama Ilya memulai kisahnya dengan cerita masa kecil di mana ia sangat-sangat menyukai skuter. Bukan, ini bukan Ilya, karena sementara anak-anak lain mendapatkan skuter di ulang tahun kelima, Ilya dipaksa puas dengan hanya mendapatkan mainannya saja. Umur 6 tahun, sang ibu menjebloskan Ilya ke sekolah seni, tepatnya melukis. Dan guru berkata bahwa Ilya tidak cocok dengan bidang itu karena tak memiliki bakat. Akhirnya, menginjak usia remaja, Ilya merakit skuternya sendiri yang tentu saja agak suram. Namun Ilya tidak menyerah, sehingga terus berusaha melanjutkan proyek pribadi. Alasannya ya karena tentu saja Ilya sangat menyukai skuter. Jadi ketika dewasa, pada suatu petang, terlihat Ilya sedang berkendara ria dengan skuter kesayangan dan mendapat tatapan sinis dari seorang wanita yang mengendarai mobil mewah. Wanita itu menuju ke suatu pesta peresmian acara dan tidak menyadari bahwa Ilya adalah sponsor utama sekaligus pemilik perusahaan EasyGo, produsen skuter tersohor di seluruh negeri. Ya, mau apa lagi hidup? Ilya hanya tinggal meluncur ke sana kemari dan uang akan datang sendiri. Si wanita melihat hal ini lalu segera mendekati, mengaku sebagai ahli psikologi. Dia menebak kehidupan Ilya, mulai dari ditinggalkan sang ibu, lalu mendapat perlakuan kasar dari sang ayah, padahal semuanya salah. Sebagian besar hidup Ilya dihabiskan bersama nenek buyutnya bernama Anna. Tiba-tiba ponsel berdering dan dari sinilah awal mula menuju ke kejadian. Ilya menerima kabar dari rumah sakit bahwa Anna telah meninggal dunia. Adegan kemudian berpindah menampilkan beberapa hari kemudian, tepatnya saat upacara pemakaman. Dijelaskan bahwa Anna meninggal di usia 103 tahun. Meskipun introvert akut, namun Anna sangat dekat dengan Ilya. Dan hanya Ilya satu-satunya yang Anna sayangi. Sehingga pastinya seluruh harta warisan akan jatuh ke tangan tokoh utama kita. Namun kenyataannya, menurut notaris, ada seorang cucu yang juga mendapatkan warisan, yang ternyata cucu yang dimaksud adalah ayah Ilya, dan hari itu dia juga hadir. Ilya terkejut karena ini pertama kalinya ia bertemu sang ayah yang ya bisa dibilang agak nyentrik. Setelah mendengar bacaan surat wasiat, pria yang bernama Arkadi itu segera pergi tanpa sepatah kata pun, bahkan ketika Ilya berusaha menyapanya. Поговорить-то не надо. Ya, sementara Arkadi mendapatkan 11.650 atau sekitar 2 juta rupiah, Ilya mendapatkan apartemen yang segera direnovasinya. Terjadi perdebatan halus dengan seorang desain interior tentang keberadaan dinding, dan karena Ilya tidak suka berdebat dengan wanita, maka sebenarnya Ilya tidak marah, tapi hanya iseng aja. Dan ternyata keisengan tersebut membuatnya menemukan sesuatu di dalam dinding yang mungkin selama ini disembunyikan Anna. Benda itu bukan buku, tapi hanya sampulnya saja. Jadi karena begitu unik dan kuno, Ilya pun menjadikannya sebagai hiasan dinding dan memamerkannya di media sosial. Pada suatu pagi sekali, Ilya terbangun akibat suara bel. Ternyata seorang pria tak dikenal datang berkunjung, mengaku suka dengan foto Ilya. Tentu saja Ilya takut karena mengira si tamu tidak normal. Si tamu pun segera mengkonfirmasi bahwa dia adalah kolektor barang-barang antik dan sangat tertarik dengan sampul kuno milik Ilya, sehingga menawarkan 20 juta rubel atau 4,1 miliar rupiah cash. 20 миллионов рублей.
Orang gila mana yang menolak uang ditukarkan dengan sampul buku tua? Jadi Ilya pun segera memberikan sampul tersebut. Namun ketika perbincangan dilanjutkan, si kolektor mengaku mengetahui tentang profesi dan alamat Ilya dari profil sosmed, yang mana segera membuat Ilya curiga karena tidak mengisi kolom tersebut. Ilya pun mengambil kembali sampul sehingga si kolektor melepaskan tembakan dan Ilya pun segera kabur. Ilya mendapat bantuan dari Arkady yang datang dengan mobilnya. Jadi ayah dan anak itu pun segera tancap gas dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Keesokan paginya, Ilya terbangun dan mendapati diri di rumah Arkady dengan luka-luka yang telah diobati. Kata-kata pertama Arkady adalah menunjukkan lokasi pintu keluar, lalu menjelaskan bagaimana caranya kembali ke pusat kota. Ilya merasa berhak mendapat penjelasan atas insiden yang nyaris menghilangkan nyawa. Namun karena tidak mendapatkannya, maka Ilya mengambil sampul dan memutuskan kembali ke kota. Segera sang ayah menghentikan karena membawa sampul itu atau disebut oklat akan membuat Ilya dihabisi dan yang terpenting oklatnya dirampas. Jadi menghilangkan harapan menemukan Liberia. Ya, Liberia, perpustakaan kuno milik Ivan, Tsar seluruh Rusia yang paling ditakuti, konon menyimpan lembaran-lembaran rahasia tentang Tuhan, penciptaan, langit, dan bumi. Arkady mengajak Ilya masuk ke ruang rahasia dan menjelaskan bahwa Liberia pernah lenyap di masa kekacauan. Selama 26 tahun, Arkady mengumpulkan jejak dan bukti tentang keberadaannya hingga akhirnya menemukan petunjuk mengerucut. Liberia benar-benar ada dan di balik pintunya tersimpan pengetahuan yang berbahaya karena bisa menggoyahkan cara manusia memahami asal-usul segalanya. Namun, seorang laki-laki dungu dengan rasa percaya diri tinggi mengacaukan dengan memposting foto oklat di medsos. Selain itu, di Liberia juga tersimpan bukti dari teori Arkady tentang pesan pada makam Marcus Virgilius Erysaces. Pesan tersebut ditinggalkan sebagai pelajaran bagi keturunan. Tapi pertanyaannya, keturunan yang mana? Itu hanya sebagian kecil, masih banyak lagi rahasia tentang ilmu pengetahuan di sana. Mungkin Ilya berpikir semua itu tidak penting, apalagi sampai harus mengorbankan nyawa. Tapi Arkady yakin setelah melihat langsung makam Marcus, maka Ilya akan segera bertanya-tanya akan makna dari pesan tersebut. Selanjutnya, tentang kelompok bersenjata yang juga memburu oklat. Arkady menjelaskan bahwa itu adalah klan Sapega. Jadi ceritanya, pada masa kekacauan, para tentara bayaran dikirim untuk menjatuhkan kekuasaan Rus, serta menjarah harta benda. Tapi di balik harta benda, ada sesuatu yang lebih berharga, yaitu perpustakaan Ivan, yang mana konon dijadikan mas kawin putri Bizantium, Sofia Paleolog. Paus sendiri mengirim seorang bangsawan Polandia, Lou Sapega, untuk mencari artefak itu, dan membawanya ke pangkuan gereja Katolik. Sebagai bantuan, mereka mengirim Maximilian Alexander, orang yang sangat kejam sekaligus fanatik secara religius. Sementara di atas terjadi peperangan dan penjarahan. Maximilian bersama anak buahnya menyamar menjadi rakyat biasa untuk menyusup masuk ke tempat rahasia di bawah tanah, menghabisi seorang pendeta, dan segera mengambil oklat yang disembunyikan di sebuah kursi tulang peninggalan Ivan. Namun sangat disayangkan, dia gagal mempertahankan oklat itu ketika pasukan Rus datang mengepung. Jadinya ya, Sapega tidak bisa mendapatkan satu-satunya petunjuk tentang lokasi perpustakaan. Ключ он добыл. Так Сапега не получил ничего. Adegan kembali ke masa kini menampilkan Ilya dan Arkady yang sedang menikmati makanan di restoran. Arkady melanjutkan penjelasannya tentang klan Sapega yang terus mencari oklat tanpa henti karena ini soal prinsip. Dan karena satu-satunya petunjuk adalah foto yang diunggah Ilya, maka kini Ilya menjadi buruan mereka dan tak ada gunanya melapor kepada polisi karena tidak akan ada yang percaya dengan cerita itu. Satu-satunya solusi adalah kerjasama. Arkady membentuk tim untuk menemukan Liberia. Arkady sebagai penyumbang pengetahuan dan pengalaman, sementara Ilya menyumbang dana. Hasilnya akan dibagi, Arkady mendapatkan ketenaran dan uang, sedangkan Ilya akan mendapatkan keselamatan dan juga uang tentunya. Tak punya pilihan, jadi Ilya setuju, lalu mereka pun segera bergerak menuju lokasi anggota ketiga.
Dalam perjalanan, Arkadi menjelaskan tentang gelang zirconium yang digunakan pada pertemuan sebelumnya untuk memindai kepala Ilya. Hasilnya cukup mengecewakan, ternyata Ilya lemah pendirian, hidup tanpa tujuan, tak berprinsip, dan kurang pendidikan. Tapi menurut Ilya, semua itu hanyalah omong kosong. Selanjutnya, Arkadi menjelaskan bahwa mereka membutuhkan seorang kriptografer yang andal, dan orang itu adalah Arina. Cantik, cerdas, dan juga tegas. Itulah Arina. Ayah dan anak itu sempat menyaksikan seminar Arina dan yakin bahwa wanita itu orang yang cocok. Selain itu, mereka juga sempat melihat seorang kaya raya tajir melintir bernama Kuchevsky. Dialah yang selama ini mendanai penelitian Arina. Arkadi mengharapkan kemampuan Ilya dalam merayu wanita agar Arina tertarik untuk bergabung. Namun ternyata Ilya tidak terlalu mahir, sama seperti Arkadi. Akhirnya terjadi perdebatan di antara ayah dan anak tanpa menyadari kehadiran Arina. Konyolnya, Arina malah mengira dia sedang didekati oleh dua pria hidung belang, mengabaikan maksud dan tujuan yang dijelaskan Ilya, sehingga selinap sana, selinap sini, akhirnya ayah dan anak sepakat membawa Arina ke rumah. Dengan gantengnya, tokoh utama kita bertanya, mengapa tidak menggunakan Google Translate untuk memecahkan simbol-simbol pada oklat, yang mana membuat sang ayah tepuk jidat. Lalu setelah beberapa saat berusaha menjelaskan, sampai akhirnya mendapat ancaman, mereka akhirnya membebaskan Arina dan membiarkan sang kriptografer itu meneliti. Wanita itu memutuskan bahwa benda itu asli, lalu segera meminta bagian jika memang direkrut. Arkadi menawarkan 10%, namun Arina menolak karena selain itu ia juga menginginkan perpustakaan tersebut dibuka untuk umum. Arkadi setuju, tapi setelah dia menyingkirkan para sapega, segera Arina pun mengeluarkan perangkat canggihnya yang cara kerjanya mirip Google Translate, hanya perlu memindai lalu program yang mengerjakan sisanya. Petunjuk pertama adalah tonjolan dari batu menuju tanah suci, gereja-gereja menuntut ke bagian luas, dan bau busuk bergejolak dari neraka. Arkadi meyakini bahwa itu adalah bukit katedral yang ada di Biara Verapontov, dekat dengan Vologda. Wilayah tersebut pernah digali dan pencarian telah dimulai pada abad 17 dan 18, tapi tidak menemukan apapun. Merasa putus asa, Arkadi hendak membubarkan tim, namun Ilya menemukan sesuatu pada peta, dan jika dicocokkan dengan arah kota suci, yaitu Yerusalem, maka seharusnya lokasinya ada di dekat perairan, bukan di bawah biara. Arkadi tetap pesimis, karena jika memang demikian, maka pastinya Sapega menyewa kriptografer lain dan memperluas wilayah penggalian. Namun menurut Ilya, tidak perlu ada penggalian, karena kemungkinan pintu masuknya ada di dalam perairan. Kali ini Arkadi memuji Ilya dan memerintahkan untuk mempersiapkan peralatan selam, sementara Arina diminta menyiapkan makanan. Keesokan harinya, ketiganya segera menuju lokasi sembari mendengarkan penjelasan tentang denah biara dari Arkadi. Sebenarnya tidak terlalu mendengar karena Ilya dan Arina sedang asyik main mata. Tak lama kemudian, saat tiba, seorang petugas konstruksi mengusir mereka, mengatakan sedang ada pengerjaan. Padahal sebenarnya, sesuai dugaan Arkadi, bahwa klan Sapega telah melakukan penggalian dengan menyogok para petugas konstruksi. Malam harinya, rencana pun mulai dijalankan. Arkadi tidak mau menyelam karena sudah terlalu tua, sementara Arina tidak dibiarkan menggantikan karena berbahaya untuk seorang wanita. Jadi mau tidak mau jagoan kita yang turun tangan. Kalau kata Arkadi, anggap aja liburan seru. Sementara Ilya menyelam, Arkadi dan Arina memantau situasi serta menguping pembicaraan klan Sapega lewat radio komunikasi. Tak lama kemudian, Ilya akhirnya menemukan semacam katakom atau ruang bawah tanah. Di sana dia melihat tulang belulang dan mayat yang telah mengering. Sialnya, Arkadi bukannya memberi petunjuk, tapi malah memaksa Ilya berimprovisasi. Ilya kemudian menemukan ruangan yang lebih luas dengan mural sebatang pohon dan beberapa gambar para santo atau orang suci. Jadi menurut petunjuk, Ilya harus menemukan jejak filsuf. Setelah beberapa saat mengamati, ditemukanlah satu-satunya gambar seorang yang bukan santo yang diyakini filsuf menunjuk ke Ilya, yang mana sebenarnya adalah dinding di belakang Ilya yang bertuliskan sesuatu, dan yang lebih penting lagi, bagian itu terbuat dari kayu. Sehingga dengan kapak, Ilya menghancurkan dinding itu. Sementara Ilya menghancurkan dinding, suaranya terdengar oleh seorang klan Sapega, atau untuk selanjutnya saya sebut Max, karena wajahnya mirip Maximilian Alexander dan mungkin juga keturunannya. Jadi Max pun segera memerintahkan para anak buah untuk mengawasi perairan. Sementara itu Ilya akhirnya menemukan sarung tangan tempur berbahan emas, yang mana Arkadi meyakini sebagai petunjuk kedua, sehingga meminta Ilya segera kembali.
Sialnya, oksigen Ilya sudah habis karena menurut Arkadi, Ilya salah menggunakan tabung oksigen. Dan lebih parahnya lagi, tokoh utama kita tidak sengaja menjatuhkan sarung tangan emas ke dalam bus sehingga harus mengambilnya. Masih belum cukup sampai di situ, tabung oksigen Ilya juga tersangkut. Plus, para anak buah Max mulai curiga melihat gelembung di permukaan air. Beruntung Arina melakukan sesuatu yang brilian, memutar rekaman suara Max yang memanggil, sehingga dua anak buah Max pun terkecoh. Tak lama kemudian, Ilya kembali dan mengeluhkan tentang situasi berbahaya yang baru saja ia alami. Sayangnya, sang ayah mengabaikan dan mengatakan sarung tangan emas jauh lebih penting dari nyawa Ilya. Tentu saja pernyataan tersebut membuat Ilya kecewa. Dia berpikir mungkin momen ini bisa mendekatkan mereka, tapi kenyataannya tidak demikian. Keesokan harinya, Arkadi dan Arina melihat Ilya di Bandara Vologda sedang membeli tiket pulang ke Moskow. Arina mendesak Arkadi untuk meminta maaf karena tidak mungkin bisa mendapatkan investor lain, sementara klan Sapega masih memburu mereka. Tak punya pilihan, Arkadi pun menuruti dan terjadilah perbincangan canggung di toilet antara ayah dan anak. Arkadi mengakui kesalahan, bahkan sampai berlutut, dan itu membuat pengunjung lain salah paham, sehingga Ilya segera menghentikan. Я ничего не видел. Ну ладно, вставай. Tak lama berselang, setelah berbaikan, kini ketiganya berkumpul kembali untuk membicarakan tujuan selanjutnya. Arkadi menjelaskan bahwa sarung tangan emas bukanlah untuk bertempur, biasanya digunakan bangsawan hanya untuk pamer, dan ternyata pada lapisan dalamnya terdapat peta yang mengarahkan mereka ke Naryanmar. Dan untungnya, penerbangan ke wilayah Naryanmar tertunda akibat cuaca buruk, jadi kelompok Ilya bisa membeli tiket. Adegan berpindah ke beberapa waktu kemudian, di hotel, kelompok itu membicarakan tentang peta yang agak aneh karena tidak hanya menunjukkan lokasi tapi juga waktu. Arkadi berhasil menentukan lokasi, sementara Arani menduga bahwa waktu yang ditunjukkan ada. Terjadi sedikit perdebatan karena Arkadi dan Arina memiliki pandangan masing-masing, sementara jagoan kita hanya bengong dan iya-iya aja. Jadi, pada akhirnya, keduanya sama-sama membuktikan dengan mendatangi lokasi titik pada peta dengan menyesuaikannya pada map. Keesokan harinya, setelah melakukan perjalanan menggunakan kereta salju, Ilya dan rekan-rekan tiba di lokasi yang sesuai pada peta. Keberadaan totem membuat mereka semakin yakin, dan menurut Arkadi, itu adalah totem roh Num. Menurut kepercayaan suku Nenets, Num adalah dewa tertinggi yang menciptakan langit dan bumi, dan roh tersebut dianggap sebagai perwakilannya di bumi. Ketiganya sepakat akan memulai kegiatan besok pagi, dan tidak menyadari malam itu, ketika beristirahat, mereka kedatangan tamu. Keesokan paginya, Ilya terbangun karena diganggu seorang bocah, dan ternyata sangat mengejutkan, di sekitar tenda sudah dipenuhi oleh suku Nenets. Beberapa waktu kemudian, sementara Arkadi berinteraksi dengan kepala suku, Ilya dan Arina mencoba beramah tamah dengan para pemuda. Arina mengingatkan Ilya agar bersikap sopan, karena meskipun terkenal akan keramah tamahannya, sejak muda anak-anak suku Nenets telah diajarkan cara menggunakan senjata api. Arkadi menjelaskan bahwa kepala suku mengizinkan mereka mengikuti ritual hitam yang akan dilakukan nanti malam. Arkadi juga mengakui bahwa pendapat Arina tentang peta benar adanya dan meyakini bahwa petunjuk ketiga ada pada Keke. Bukan batuk apalagi ketawa. Keke adalah nama boneka, semacam simbol keagamaan, dan setiap generasi yang dinilai paling layak berkesempatan untuk membalut boneka tersebut dengan kain baru. Sebenarnya ada dua kemungkinan lokasi petunjuk, di Heike atau di totem. Dan malam ini semua akan terungkap. Ilya tiba-tiba membicarakan soal moral karena setelah diterima dengan sangat ramah, tidak etis rasanya mereka menipu suku Nenets. Malam harinya, sebelum ritual hitam, semua orang diberikan minuman khusus yang bisa membuat mereka berkomunikasi dengan dewa. Konyolnya, Ilya malah mengaku enak sampai-sampai minta tambah. Sementara Arkadi dan Arina hanya pura-pura minum karena minuman tersebut mengandung zat halusinogen. Akibatnya, beginilah kondisi jagoan kita. Semua anggota suku duduk di sekitar api unggun dan terus mengoper boneka Heike dari satu ke yang lainnya. Ketika boneka tersebut sampai di tangan, Arkadi mendapatkan intuisi bahwa petunjuk ketiga ada pada boneka sehingga berniat kabur. Beruntung Arina menahannya, meminta agar menunggu boneka sampai ke totem. Jadi selain mencuri boneka, Arkadi juga bisa memeriksa totem. Sementara Arina akan membawa lari Ilya jika terjadi keributan.
Tak lama kemudian, boneka berhasil dicuri dan Arkadi beserta Arina segera bersembunyi di tenda. Sialnya, di saat yang sama, Max dan anak buah datang mengepung, mengaku telah membajak ponsel Arkadi sehingga bisa melacaknya. Jika Arkadi tidak menyerahkan petunjuk ketiga, maka Max dan anak buahnya akan melakukan pembantaian, dimulai dengan menghabisi putra Arkadi. Arina terkejut melihat hal ini, sementara Arkadi sama sekali tidak menyangkal. Dia menyerahkan boneka Hehe kepada Arina, serta menitipkan Ilya. Arkadi kemudian mengaku kepada Max telah membakar petunjuk ketiga, jadi kini dialah satu-satunya petunjuk dan meminta Max serta anak buah meninggalkan suku Nenets dengan damai. Namun, kepala suku tidak bisa membiarkan begitu saja, sehingga terjadilah baku tembak. Tidak diketahui apakah ada suku Nenets yang selamat atau tidak, tapi yang pasti Ilya dan Arina selamat karena bersembunyi di bawah tenda. Beberapa waktu kemudian, setelah Ilya benar-benar sadar, Arina menjelaskan apa yang terjadi, meskipun Arkadi arogan dan licik, tapi tanpanya pencarian Liberia tidak bisa dilanjutkan. Tapi tak mungkin juga menghadapi orang-orang Sapega tanpa bantuan, dan itu membuat Arina mengingat seseorang. Seseorang yang dimaksud adalah Kuchevsky. Selain kaya raya, dia juga adalah mafia. Pria itu sangat tertarik, apalagi setelah melihat sarung tangan emas. Tapi meskipun demikian, Kuchevsky tetap ingin semuanya jelas, termasuk pembagian hasil. Ilya dan Arina tidak keberatan, bahkan akan berbagi petunjuk. Jadi setelah kesepakatan didapat, Kuchevsky akan mengundang kelompok Sapega datang, sementara Ilya dan Arina, demi keamanan, dipersilahkan beristirahat di apartemen yang telah disediakan. Hanya satu kamar, jadi mau tidak mau Ilya tidur di lantai. Tapi karena malam itu Ilya terlihat sangat sedih, jadi Arina mengizinkannya tidur di kasur. Tidak perlu berpikir yang aneh-aneh, jagoan kita hanya agak dungu, bukan cabul. Keesokan harinya, Kuchevsky mengatakan berhasil mengundang klan Sapega dan mereka akan datang hari ini untuk berunding, tentunya dengan membawa Arkadi juga. Kuchevsky mengatakan bahwa klan Sapega adalah orang-orang berbahaya, namun dia akan menjamin keselamatan Ilya dan Arina. Tak lama kemudian, semuanya berkumpul di ruang rapat. Tanpa basa-basi, Kuchevsky membuka percakapan tentang pembagian, yaitu 2%, dan Max sama sekali tidak keberatan. Kuchevsky juga mengatakan bahwa Ilya dan Arina akan membagikan petunjuk ketiga, yang akan ditukarkan dengan Arkadi. Namun, tiba-tiba Arina menyadari sesuatu, sehingga berpura-pura hamil dan permisi ke toilet. Wanita itu sebenarnya mengajak Ilya untuk ikut dalam sandiwara ini, namun karena Ilya agak dungu sebelum semuanya berantakan, kini Ilya paham, jadi mereka segera menuju ke ruangan tempat Arkadi ditahan dan membuat pengalihan konyol untuk mengelabui anak buah Max. Setelah kekonyolan Ilya, mereka pun segera membebaskan Arkadi, dan ternyata mereka telah sama-sama menyadari bahwa Kuchevsky juga keturunan Sapega. Arina mengetahuinya dari gambar lambang keluarga dengan rubah yang duduk di atas mahkota. Kelompok itu pun segera melarikan diri, dan bersamaan dengan itu, para penjaga melaporkan hal ini kepada Kuchevsky. Tidak mungkin turun ke bawah, jadi Arkadi menyarankan agar mereka ke rooftop dan melarikan diri menggunakan helikopter. Tapi pertanyaannya, apakah Arkadi tahu cara menerbangkan helikopter itu? Я просто так сказал, чтобы вы отвлеклись. Banyak hal yang terjadi saat penerbangan, mulai dari yang tenang sampai menegangkan. Ketika semuanya mulai aman, Ilya memandu Arkadi menuju ke taman tempat mereka menyembunyikan boneka Hehe. Dan ternyata tempat yang dimaksud adalah toilet. Гениально, приятно. Beberapa waktu kemudian, setibanya di rumah, Ilya, Arkadi, dan Arina berhasil menemukan balutan kain dari boneka Hehe yang terdapat pesan petunjuk ketiga. Jadi segera Arina menggunakan pemindainya untuk menerjemahkan simbol-simbol kuno.
Ditemukan kata Friazin, pulau, gigi, tunggul, dan rahasia. Arkadi menjelaskan bahwa Friazin biasanya sebutan untuk orang Italia pada abad pertengahan yang kerap diundang sebagai arsitek. Istilah gigi merujuk pada menara bergerigi atau berlekuk. Para bangsawan Rusia pernah mengecoh orang Polandia dengan memancing mereka jauh ke utara, padahal perpustakaan yang dicari ada tepat dalam tanda kutip di bawah hidung mereka. Pada masa Godunov, Kremlin atau benteng digambarkan seperti pulau rancangan para Friazin Italia. Nah, soal rahasia dan tunggul, Menara Taininskaya dinamai dari kata yang terkait rahasia, dan dulu di bawahnya ada kantong-kantong bawah tanah untuk menahan penunggak hutang yang dibelenggu ke balok kayu besar atau tunggul. Pada masa Grozny, semua lorong itu ditutup rapat, jelas untuk menyembunyikan perpustakaan setelah area dibersihkan dari para penunggak. Konon, terowongan evakuasi pemerintah melintas sangat dekat dengan menara misterius itu. Di sanalah mereka akan mencari rongga terbesar di balik dinding. Kini saatnya persiapan. Arkadi mengatakan semua modal yang Ilya kumpulkan tidak sia-sia, sekarang ada tempat untuk memakainya. Mereka butuh peralatan dan Ilya akan berbagi tugas dengan Arina untuk menemukan kendaraan yang tepat. Rencananya mereka masuk gedung kolektor dengan menyamar sebagai petugas perusahaan air minum untuk mendapatkan 3 set seragam. Mereka juga butuh palu pemecah portable, gerinda tangan, serta ponsel sekali pakai yang ada senternya. Selanjutnya, mereka harus berlari cukup jauh menyusuri jalur kereta bawah tanah. Jadi Ilya menyarankan agar menggunakan skuternya saja, lebih gesit dan ringkas, dengan sedikit modifikasi tentunya. Rute dihitung ulang. Menurut perhitungan, mereka harus tiba di titik ini di area Kremlin persis sesuai dugaan. Datanya menunjukkan tidak ada kamera, tapi seluruh kawasan dipantau sensor panas dan gerak, bahkan semut pun gak bakalan lolos. Di sini Arina yang mengambil alih dengan meminta bantuan seorang kenalan lama yang pernah naksir pada Arina. Setelah semuanya siap, malam sebelum hari H, Ilya sempat melihat sang ayah sedang menghubungi seseorang. Arkadi mengajak Ilya agar tidak menggunakan bahasa-bahasa baku lagi, dan sebagai awal mengakrabkan diri, ayah dan anak itu pun berselfie. Keesokannya, kelompok jagoan kita mendatangi lokasi dan masuk ke dalam lubang untuk menuju jalur kereta bawah tanah. Kemudian mereka mengenakan pakaian khusus anti-sensor dari kenalan Arina dan mengendarai skuter dari Ilya. Setibanya di titik sesuai peta, Ilya mulai melubangi dinding, tapi tidak besar karena keterbatasan alat. Hanya Arina yang muat masuk ke lubang itu, dan ternyata di dalam sana terdapat tunggul, menandakan bahwa disitulah Liberia berada. Kelompok itu berhasil, namun tiba-tiba saja Arkadi menghubungi seseorang, dan tak lama berselang orang tersebut datang bersama anak buah, yang ternyata adalah klan Sapega yang dipimpin oleh Kuchevsky. Ilya tidak terima dan sangat kecewa dengan sang ayah, namun Arkadi mengaku semua ini dilakukan demi keselamatan Ilya, karena tak ingin kehilangan satu-satunya keturunan. Ilya pun segera dilumpuhkan. Setelah menggunakan alat berat, lubang pun menjadi terbuka lebar, sehingga semuanya bisa masuk. Kuchevsky melanjutkan dengan menggunakan sarung tangan emas sebagai kunci membuka Liberia, namun karena tidak berfungsi, akhirnya tembakanlah yang menjadi solusi. Только время теряешь с этим ключом. Liberia telah terbuka, dan kini Kuchevsky mewakili klan Sapega bisa berbangga hati meski belum mengetahui rahasia di dalamnya. Sayangnya rasa bangga tersebut tidak bertahan lama. Melihat hal ini, Ilya mengajak Arkadi dan Arina untuk masuk ke dalam Liberia, dan bersamaan dengan itu pintunya pun tertutup. Max yang marah mulai berdoa karena seperti sebelumnya itu menandakan bahwa dia hendak melakukan eksekusi. Namun Ilya berimprovisasi, memanfaatkan suara untuk meruntuhkan langit-langit. Ya, begitulah kisah bagaimana Ilya bisa terjebak di ruang bawah tanah, sebuah ruangan tempat rahasia-rahasia penting tersimpan. Tidak hanya Ilya, tapi Arina juga selamat, serta Arkadi juga tampak sedang sibuk membaca buku-buku sastra rahasia yang menjadi incarannya selama 26 tahun. Lalu, runtuhnya langit-langit terdeteksi sensor, sehingga para petugas datang dan mengeluarkan kelompok Ilya.
Semua berakhir dengan baik, namun sayangnya Liberia dan rahasianya diamankan oleh negara. Meskipun demikian, Ilya mengaku beruntung karena petualangan tersebut membuatnya menemukan cinta, yaitu Arina. Sementara Arkady berhasil mengungkap rahasia dari sastra yang tersembunyi di Liberia, yaitu makna pesan pada makam Marcus Virgilius Erisaces. Kurang lebih pesan tersebut adalah tentang bagaimana pentingnya keluarga dalam kehidupan. Awalnya memang membuat gempar, tapi seiring berjalannya waktu dan tamat. Pada dasarnya, cerita ini menekankan bahwa keluarga, betapapun retaknya, tetap menjadi landasan identitas. Hubungan Ilya dan Arkady yang awalnya penuh ketersinggungan, perlahan bergerak menuju pengakuan kesalahan dan rekonsiliasi, ditandai momen permintaan maaf canggung sang ayah di bandara yang membuka jalan bagi kerjasama kembali. Pada ujung perjalanan, makna yang diangkat Arkady dari pesan makam Marcus Virgilius Erisaces juga mengerucut pada pentingnya keluarga sebagai pelajaran yang tidak lekang oleh waktu. Seiring itu, film menyorot pengetahuan sebagai kekuatan yang perlu diimbangi tanggung jawab. Liberia bukan sekedar harta, melainkan simpul pengetahuan yang berbahaya karena bisa menggoyahkan cara manusia memahami asal-usul segala sesuatu. Maka mengejarnya menuntut etika, bukan sekedar ambisi. Saat Arkady memaparkan sejarah Okhlat dan obsesi klan Sapega, kita melihat bagaimana hasrat akan kebenaran dapat tergelincir jadi fanatisme yang membenarkan kekerasan. Sehingga keputusan para karakter utama selalu diuji apakah mereka melindungi manusia atau menomorsatukan penemuan. Pada akhirnya, kemenangan yang ditawarkan bukan berarti memiliki perpustakaan, sebab Liberia dan rahasianya justru diamankan negara. Yang berubah adalah manusia-manusianya. Ilya menemukan cinta dan arah, Arkady mendapat kesempatan menebus diri sebagai ayah sekaligus peneliti, dan keduanya belajar bahwa nyali harus berjalan bersama kesiapan menanggung akibat. Maka, pesan moral yang paling terasa adalah dahulukan kemanusiaan di atas perolehan, iringi ambisi dengan etika, dan rawat keluarga selagi sempat. Sebab penemuan sebesar apapun tidak akan ada artinya jika kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!